Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali di pembelajaran matematika, masih dengan bab bilangan bulat. Nah, hari ini topik yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung campuran. Seperti apa operasi hitung campuran dan sifat-sifat ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Ternyata ada sifat-sifat yang perlu kita ketahui, ya. Sifat ini nanti akan memudahkan kita dalam menghitung operasi bilangan bulat tadi. Ada 3 sifat yang perlu kalian kenali, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran atau boleh dibolak-balik. Nah, contohnya nih, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Jadi sama saja ya, hasilnya tetap 8 gitu. Nah, ini berlaku untuk tambah dan kali. Misalkan 3 kali 5 itu ya sama saja dengan 5 kali 3. Tapi ini tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian ya. Jadi cukup untuk tambah ataupun kali. Kemudian sifat yang kedua yaitu asosiatif, artinya pengelompokan. Perhatikan contohnya. Di sini Ibu berikan contoh 2 tambah 3 tambah 5. Nah, kenapa Ibu beri tanda warna merah di sini? Nah, ini maksudnya kita bisa mengerjakan dengan yang mana dulu. Misalkan nih, yang ini ya, kita kerjakan 2 tambah 3 dulu. Kita hitung 2 tambah 3 dulu, baru nanti hasilnya ditambah 5. Atau kita kerjakan yang 3 tambah 5 dulu. Oh, 3 tambah 5 dulu itu 8, baru ditambah 2 gitu ya. Jadi kalian bisa mana dulu nih yang akan kita kerjakan gitu. Dan ini sama seperti sifat komutatif, hanya berlaku untuk tambah dan kali gitu ya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, kalau sifat distributif ini berkaitan dengan 2 operasi hitung. Di sini perhatikan nih. 2 dikali 3 tambah 5. Nah, itu artinya 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Nah, ini dikerjakan dulu. 2 kali 3 itu 6, ditambah 2 kali 5, 10. Berarti 6 tambah 10 sama dengan 16. Jadi, kita akan dimudahkan jika mengetahui atau mengenali sifat-sifat ini gitu ya. Baik, yang kedua kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, yang namanya operasi hitung campuran itu berarti dalam satu soal tersebut akan ada lebih dari satu operasi hitung. Jadi ada tambah kali kurang atau kurang tambah bagi dan seterusnya. Dalam mengerjakan itu harus ada aturan-aturan yang harus kita ketahui ya. Jadi tidak langsung saja dikerjakan, tapi ada aturan yang harus dilalui dulu. Perhatikan aturannya. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung itu dikerjakan lebih dulu. Jadi, jika dalam soal ada tanda kurung, itu yang harus kalian hitung terlebih dahulu. Kemudian aturan yang kedua, jika dalam soal tersebut ada perkalian dan pembagian, nah itu yang dikerjakan. Jadi, sudah tidak ada tanda kurungnya ya. Misalkan hanya ada perkalian dan pembagian. Nah, maka itu yang akan dikerjakan lebih dulu. Dan pengurangan dan penjumlahan itu dikerjakan setelahnya. Kemudian, jika dalam soal itu ada semua operasi hitung, yaitu kali, bagi, tambah, dan kurang. Dan urutannya sama seperti itu. Maka kerjakan dari yang
kiri gitu ya, dari yang perkalian dan pembagian. Nah, contoh-contoh dari penggunaan aturan ini nanti akan Ibu berikan berikutnya. Baik, Ibu akan memberikan contoh soalnya. Perhatikan di sini. 5 dikali 8 tambah 2. Ini ada tanda kurungnya. Ini dikerjakan lebih dulu. 8 tambah 2 sama dengan 10 ya. Ini ya 10. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50. Contoh yang kedua, negatif 10 ditambah 2 kali 4. Perhatikan di sini. Nah, ada perkalian, maka perkalian ini yang akan dihitung lebih dulu. 2 kali 4 sama dengan 8. Tinggal negatif 10 ditambah 8 sama dengan negatif 2. Kemudian yang ketiga, 20 dibagi 4 dikali 2 tambah 5. Mana nih yang dikerjakan lebih dulu? Nah, kerjakanlah urut dari kiri. Nah, 20 dibagi 4 dulu. 20 dibagi 4 itu 5. Nah, kita tulis 5 kali 2 tambah 5. Kemudian di sini ada perkalian, berarti kita kerjakan dulu. 5 kali 2 sama dengan 10, tambah 5 sama dengan 15. Begitu anak-anak ya. Jadi intinya ketika kalian mengerjakan operasi hitung campuran, kalian harus ingat aturan-aturannya. Di mana pertama, kalian harus menghitung yang ada di tanda kurungnya. Kemudian perkalian dan pembagian itu didahulukan. Jadi ketika sudah tidak ada tanda kurung, perkalian dan pembagian itu yang dikerjakan lebih dahulu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan belajar dengan soal cerita ya, soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Semoga anak-anakku semua dipahamkan dalam mempelajari materi hari ini. Ibu akhiri pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.